Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sore ini ada beberapa hal mungkin yang akan disampaikan dan alhamdulillah saya dibantu nanti menjelaskan mengenai aspek pengamanan dari segi hukum. Ini ada Bu Eni, Bu Dr. Eni, Kepala Biro Hukum, beliau dari salah satu subdivisi dari divisi pengamanan dan penanganan. Kemudian di sebelah kiri saya ada Dr. Boni, beliau dari divisi PRE di subdivisi epidemiologi. Itu nusok nararoskeun takumaha carana menang angka eta taroskeun kau Dr. Boni. Dr. Boni yang hitungnya nanti akan menyampaikan juga lah mengenai apa highlight mengenai gimana sih ngitung epidemiologi dan sebagainya. Nah, sebelum itu perlu saya sampaikan di sini hal-hal pokok. Yang pertama seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa untuk Bodebek, ya daerah Bodebek itu masih melaksanakan PSBB proporsional, ya dari mulai tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli, ya itu sudah dikeluarkan keputusan gubernurnya. Kemudian juga seluruh wilayah Bodebek itu ada semuanya ada di level 3, ya, ada di level kuning, ya. Kemudian hal lainnya yang bisa disampaikan bahwa ada satu kota di Jawa Barat, ya, Sukabumi itu sudah levelnya hijau. Dan Pak Gubernur minta kepada divisi untuk bisa lebih intensif melakukan pemantauan, ya, di daerah hijau ini. Karena daerah hijau ini dia sudah mungkin melaksanakan kegiatan yang hampir 100%. Nah, kita harus lebih waspada di sana. Artinya Pak Gubernur menugaskan kepada gugus tugas untuk lebih intensif melakukan pengawasan dan juga pengendalian di daerah kota Sukabumi ini. Nah, kemudian untuk 2 minggu ke depan Pak Gubernur merintahkan pada kami untuk bisa konsentrasi melakukan rapid test khususnya di wilayah Bodebek, ya, di wilayah Bodebek karena sampai saat ini masih tetap menjadi epicentrum daripada penyebaran, ya, COVID-19 ini. Kemudian ini dari saya nih terakhir mengenai konfirmasi data COVID terbaru sampai dengan pukul 13, ya, tanggal hari ini tanggal 2 Juli 2020 itu yang terkonfirmasi positif itu ada di angka 3.276, berarti bertambah sekitar 58, ya, dari hari kemarin yang jumlahnya 3.218, ya. Yang positif aktif bertambah 42 orang, ya. Kemarin 42 orang, 42 orang. Ya, kemarin ada di 1435, hari ini ada 1477. Dan yang meninggal bertambah 1 orang, ya. Kemarin 176, hari ini jumlahnya menjadi 177 orang. Sedangkan yang sembuh alhamdulillah ini bertambah 15 orang. Kemarin 1607, hari ini 1622, ya. Kemudian untuk PDP yang masih dalam pengawasan itu ada 1273 dari total PDP 10.671, berarti sisanya sudah selesai. Sedangkan ODP, orang dalam pemantauan, itu yang masih dalam pemantauan ada 2.652 orang, ya. Ini menurun dari hari kemarin 2.675.
Ya, jadi hari ini tinggal 2.652 dari total 55.125 ya. Nah, saya kira itu update mengenai COVID-19 dari saya, dan selanjutnya barangkali Bu Eni mau menjelaskan ya mengenai PSBB, kemudian AKB di Jawa Barat, khususnya di wilayah Depok ini, Bodebek, maaf, di wilayah Bodebek ini seperti apa. Kami persilahkan Bu Eni dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya mungkin menambahkan sedikit saja mengenai PSBB proporsional yang diperpanjang sampai tanggal 17 Juli 2020. Jadi sebagaimana sudah disampaikan terdahulu bahwa khusus untuk wilayah Bodebek kita mirroring dengan kebijakan DKI Jakarta. DKI Jakarta sendiri diperpanjang, dan untuk itu maka di wilayah Bodebek ini juga diperpanjang. Kabupaten kota dengan Bupati Wali Kota dan Pak Gubernur kemarin sudah melakukan video conference dan sudah disepakati mengenai perpanjangan PSBB proporsional itu. Dan hari ini sudah beberapa kabupaten kota di wilayah Bodebek ini sudah menyampaikan surat permohonan perpanjangan PSBB. Mungkin demikian, Pak. Baik, terima kasih Mbak Eni. Selanjutnya Dr. Boni, kami persilakan. Ya, mungkin menambahkan sedikit terkait penilaian level kewaspadaan untuk di saat ini yang baru diumumkan langsung oleh Pak Gubernur kemarin dari Vikon dengan Wali Kota Bupati, itu baru di daerah Bodebek. Jadi sebagaimana disampaikan Bu Eni tadi bahwa level kewaspadaannya masih kuning, dan ini sesuai dengan rilis data terakhir dari Gugus Tugas Nasional yang juga menyatakan bahwa kelima daerah ini masih di resiko sedang, sehingga PSBB proporsionalnya diperpanjang. Mungkin itu aja Pak, atau ada yang mau Kita cerita epidemiologi. Iya, jadi gini, untuk level kewaspadaan di Jawa Barat itu kami dari tim divisi perencanaan riset dan epidemiologi gugus tugas provinsi itu memiliki 9 indikator. Yang pertama adalah laju ODP, laju PDP, laju positif, laju kesembuhan, laju kematian, angka reproduksi instan atau angka reproduksi efektif, laju transmisi, dan resiko geografis. Jadi dari kombinasi 9 ini, kami kemudian menentukan apakah suatu wilayah ada di zona hijau, biru, kuning, merah, atau hitam. Penilaian level kewaspadaan di Jawa Barat itu berkesesuaian dengan level resiko di gugus tugas nasional, dengan komparasi yang kuning, maksud saya yang hijau di kita itu sama dengan hijaunya di gugus tugas nasional, kemudian yang biru di kita sama dengan kuning di GTN, kemudian yang kuning di kita sama dengan oranye di GTN, kemudian yang merah dan hitam di Jawa Barat itu sama dengan merah di GTN, artinya zona dengan resiko tinggi. Hasil update terakhir untuk angka reproduksi instan kami hitung terakhir di tanggal 29 Juni itu Jawa Barat ada di angka 1,01 ya. Tapi kalau dilihat dari angka rata-rata 2 minggu terakhir, Jawa Barat saat ini ada di angka 0,82. Jadi hal ini menyatakan bahwa dari sisi epidemiologi cukup terkontrol, namun masih ada potensi peningkatan kasus. Sehingga tadi seperti disampaikan Pak Daud, hari ini kita masih bertambah sekitar 58 ya Pak. Nah, jadi itu menandakan bahwa memang masih mengindikasikan akan ada potensi kenaikan kasus positif dalam sekitar 1 bulan ke depan kalau dari pemodelan yang kami kerjakan. Nah, adapun peningkatan kasus positif ini juga perlu dicermati dengan baik, mengingat kemarin itu sempat ada peningkatan kasus yang cukup mendadak di Kota Depok.
Tapi ternyata setelah ditelusuri ada juga proses administratif yang terjadi di situ, sehingga untuk memastikan berapa angka positif, maka tim data juga membutuhkan waktu untuk validasi. Karena kalau kami terima dari pusat, itu kadang-kadang datanya hanya disampaikan dari Provinsi Jawa Barat, tapi kami pun belum tahu itu ada di kota atau kabupaten mana. Jadi memang kalau kita melihat angka harian yang tiba-tiba kemudian bertambah, itu harus kami verifikasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kasus itu memang terdaftar sebagai penduduk Jawa Barat dan bukan dari provinsi yang lain. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan-rekan pers sekalian, jadi itu yang dapat kami sampaikan untuk hari ini, dan mudah-mudahan walaupun ada kenaikan, tapi mudah-mudahan kita juga lebih waspada lagi ya menangani kenaikan ini, sehingga penyebaran COVID-19 di Jawa Barat ini bisa makin terkendali. Ya, terakhir, jangan lupa selalu menjaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan, pola hidup bersih dan sehat lah pokoknya, makan yang bergizi, berolahraga untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pilih ayat pertama.